A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi yang cerah ini kita dapat belajar bersama lagi. Salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Belajarnya diawali dengan baca doa ya. Baiklah, pagi ini kita akan melanjutkan minggu sebelumnya tentang bersuci. Kita akan belajar tentang macam-macam najis. Dalam Islam, bersuci atau toharoh memiliki posisi yang sangat penting, bahkan menjadi bab pertama dalam pembelajaran fikih. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih. Sebab tidak setiap yang bersih-bersih itu adalah suci. Yuk kita review lagi pelajaran terdahulu. Bersuci atau toharoh adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Dasar hukum bersuci adalah bunyi hadis At-tuhuru syatrul iman, rawahu Muslim. Kesucian atau bersuci merupakan setengah atau sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Mensucikan badan dari hadas dan najis termasuk ke dalam salah satu syarat syah sholat wajib 5 waktu. Bersuci dari najis itu artinya membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang kotor atau terkena najis dengan menggunakan air. Kita akan belajar tentang benda-benda yang mengandung najis. Yang pertama adalah kencing dan kotoran manusia, kencing hewan, dan kotorannya. Lalu yang kedua adalah darah yang mengalir. Yang ketiga adalah bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati begitu saja tanpa melalui penyembelihan yang syar'i. Misalnya disembelih atas nama selain Allah. Kecuali adalah semua hewan yang asalnya hidup di air. Begitu pula dengan bangkai belalang. Dan termasuk adalah hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, nyamuk, kutu, dan kumbang. Contoh lainnya adalah ulat yang muncul dari makanan. Maka binatang tersebut tidak dikatakan bangkai dan tidak najis. Yang termasuk benda-benda najis berikutnya adalah bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup. Jadi, yang terpotong dari hewan dan hewan tersebut dalam keadaan hidup maka termasuk bangkai. Misalnya ada orang yang menyukai punuk unta atau bagian belakang dari kambing. Nah, itu adalah termasuk bangkai dari binatang yang masih hidup. Benda najis berikutnya yang menyebabkan sholat kita tidak sah karena ada najis adalah zat yang memabukkan atau khamr. Khamr ini adalah sejenis minuman keras yang menyebabkan orang yang meminumnya itu kehilangan kesadaran. Sehingga kadang-kadang bersikap seperti orang yang tidak punya akal ya. Dan ini adalah najis ya kalau kena pakaian atau tempat sholat kita atau badan kita. Yang berikutnya adalah anjing dan babi. Anjing dan babi termasuk najis yang wajib kita mensucikan diri dari keduanya. Ya. Yang ketujuh adalah muntah dan air atau nanah dari bisul juga termasuk najis. Ini disamakan dengan darah yang dibahas sebelumnya. Jadi termasuk benda najis ya. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam najis. Jadi benda-benda tadi dikelompokkan dalam macam-macam najis. Najis yang pertama adalah najis mukhaffafah. Merupakan najis yang dikategorikan sebagai najis ringan karena najis ini mudah dibersihkan. Contohnya najis ringan adalah
Air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Dia masih minum ASI dan belum makan apapun, ya. Jadi, termasuk dalam najis ringan pipisnya itu ya. Yang kedua adalah bagaimana cara membersihkannya? Cukup mudah, yaitu dengan hanya memercikkan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Yang berikutnya, macam-macam najis adalah najis mutawassithah, merupakan najis yang digolongkan sebagai najis sedang. Contohnya, kotoran manusia, hewan, air kencing, nanah, darah, bangkai, dan minuman keras. Muntah juga ya. Cara membersihkannya dengan bersihkan dengan air yang mengalir sehingga najis tersebut benar-benar hilang. Sehingga tidak berasa bau lagi atau tercium baunya tapi sudah menghilang. Yang berikutnya adalah najis mughalladhah. Merupakan najis yang paling berat tingkatannya karena merupakan najis yang sulit dalam membersihkannya. Contohnya terdapat pada dua binatang, yaitu terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadi, bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara bersihkan dengan air sebanyak 7 kali, lalu 1 kali dicampur dengan tanah. Nah, kita tadi sudah belajar banyak tentang jenis-jenis najis dan macam-macam najis. Berarti kita harus sudah bisa mempraktekkan dan tahu ilmunya ya. Karena mensucikan badan dari hadas dan najis termasuk ke dalam salah satu syarat sah sholat wajib 5 waktu. Jadi sekarang sudah tahu badan kita, pakaian kita, dan tempat kita untuk sholat harus bersih ya. Karena itu merupakan tadi seperti yang disebutkan syarat syahnya sholat. Ketika di badan kita atau kita punya najis, ada najis atau kita berhadas, maka sudah pasti sholat kita tidak syah, ya. Minggu depan kita akan belajar tentang hadas. Apa itu hadas? Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi